Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Ion V, SUV terbaru dari Ion ini saya pertama kali ketemu di GJAW 2024. Ketika itu saya sudah pernah buatkan reelsnya, highlight tentang mobil ini. Dan sekarang mobilnya sudah mau di launching secara resmi dan diperkenalkan ke publik, termasuk juga dengan harga resminya. Dan ini cukup mengagetkan, karena mobil ini range-nya 600 km lebih klaimnya. Tenaganya 200 HP lebih. Fiturnya lengkap dan mewah, tapi Ion bilang mobil ini pada saat nanti di IMS diperkenalkan, itu harganya akan di bawah 499 juta rupiah. Wow. Nah, hari ini saya dapat kesempatan untuk nyobain mobil ini, tapi sayangnya nggak bisa jangka panjang karena mungkin mobil ini juga masih banyak digunakan untuk persiapan peluncurannya nanti. Saya hanya beberapa jam ketemu mobil ini, tapi nggak apa-apa. Saya sempetin untuk memberitahukan ke Anda bagaimana spek akhirnya ketika yang ditawarkan ke konsumen. Dan saya juga akan nyetir mobil ini untuk mendapatkan impresi pertamanya. Ini adalah pertama kalinya saya akan mencoba Ion V. Mobil ini full elektrik. Baterainya 75,3 kWh. Diklaim bisa melajukan mobil ini sampai 600 km lebih. Itu artinya setiap 1 kWh-nya mobil ini bisa lebih dari 8 km per kWh. Itu artinya angka yang sangat irit dan range yang sangat jauh. Apalagi untuk SUV listrik di bawah 500 juta rupiah. Nah, ini konsepnya sendiri adalah urban 5-seater SUV. Jadi ini untuk perkotaan, kemudian kapasitasnya 5 tempat duduk. Tapi mobil ini ukurannya sebenarnya besar. Wheelbase-nya ini hampir 2,8 meter, 2,775 meter. Nanti kita akan lihat dalamnya seperti apa. Jadi ini adalah SUV yang lega walaupun harganya tidak sampai setengah miliar rupiah. Baterai ini menggerakkan motor listrik yang menggerakkan 2 roda depan, karena mobil ini two wheel drive, itu dengan tenaga mencapai 201 HP dan torsi 240 Nm. Artinya mobil ini mestinya nggak pelan, tapi nanti saya kebetulan pas bawa alat akselerasi, nanti kita coba juga akselerasinya berapa ini mobil. Nah, dia bisa di-charge secara AC dan DC baterainya. Untuk yang DC dia bisa sampai 180.000 watt, 180 kW, yang artinya kalau kita dapat charger yang 180 kW dari 30% sampai 80% hanya butuh 16 menit. Dan itu artinya Anda menambah range, dalam 16 menit itu Anda menambah range 300 km lebih dari mobil ini. Dari tampilan, yes, dia SUV, wheel arches-nya besar. Karena velgnya juga besar, ini memakai ban dan velg 19 inci dengan ukuran ban 225/45. Jadi dia velgnya besar, dan karena dia besar jadi lebih terkesan mewah di sini. Dan chargernya, hahaha, CCS 2. Jadi nggak perlu adapter lagi, ini sudah bersahabat dengan semua SPKLU yang ada di Indonesia. Bentuknya unik, eye-catching. Ion menyebut inspirasi dari mobil ini diambil dari T-Rex. Jadi ada gagahnya, ada bengisnya, tapi tetap saja detail-detail lampunya ini cukup artsy ya, cukup berseni dan memiliki nilai futuristis di bentuknya. Tapi ini bentuknya menarik. Kemudian over fender yang biasanya dikasih warna doff, ini dikasih warna piano black di sini. Jadi piano black warna mewah untuk bagian dalam ini justru diletakkan di over fender seperti ini. Kemudian ada roof railnya, ini juga kokoh dan ini juga bisa berfungsi sebagai roof rail beneran. Jadi bisa kita kasih roof rack, roof box di atasnya dan dia sudah kuat.
Masuk ke bagian belakang. Ini bagian belakangnya lampunya juga keren sekali. Dia model vertikal seperti ini, jadi ada unsur maskulinnya. Dan satu yang saya suka dari mobil ini, simple. Nggak kebanyakan emblem. Cukup Ion V. Dah, mobil kalau mau menyasar kelas atas itu nggak boleh terlalu rame. Dan dia ini simple di bagian belakangnya, emblemnya. Dan ini ada spoiler, spoilernya juga ukurannya tuh ukuran yang normal gitu ya, tidak berlebihan. Sekarang kita buka bagasinya. Lumayan besar, nggak besar-besar amat, tapi lumayan besar. Nah ini di bawahnya masih ada lagi. Tidak sebesar Ion Hypertech. Ya karena Hypertech kelasnya di atasnya. Itu by the way Hypertech itu saking saya terkesannya ya, sampai saya pesan satu, saya masih nunggu Ion Hypertech HT saya. Tapi Ion V ini dia satu kelas di bawahnya. Dia yang untuk orang yang tidak memerlukan kapasitas yang terlalu besar. Oke, bagasi tidak sebesar Ion Hypertech. Tapi bagaimana dengan bagian belakangnya? Wow, ini lega sekali. Walaupun barangnya secara signifikan beda dari Ion Hypertech, tapi kalau untuk interiornya nggak jauh beda. Lihat ini posisi berkendara saya. Saya tingginya 177 cm. Leganya minta ampun, 1 jengkal lebih ini, dan saya bisa selonjor. Serta ini walaupun ada panoramic roof, headroom juga masih lega, bangkunya empuk, material kulitnya mewah, lantainya rata. Material-materialnya mewah dan empuk. Kemudian ada ambient light yang berpendar dari bawah. Ini lampunya sudah LED. Lihat ini keren sekali. Jendelanya juga bisa membuka sampai habis. Ada sensor jepitnya nggak? Ada. Kemudian armrestnya besar dengan tempat untuk gadget Anda, serta ada tempat untuk cup holders. Kemudian di bangku kirinya sama seperti Ion Hypertech, ada meja yang ini seperti meja di pesawat. Ini kokoh. Lihat mekanisme pelipatannya tuh mahal gitu ya, nggak simple gitu. Dia multi link, kemudian ini tebal dan dia kokoh. Ini lebih bagus daripada meja yang ada di pesawat sekalipun. Ini sangat lega dan sangat mewah di sini buat nyimpen barang. Wow. Bener-bener sangat nyaman di belakang. AC ini bukan ditempatkan di konsol tengah tapi di pilar B. Nggak banyak memang yang bisa dimainkan di belakang, tapi ini tempat yang sangat lega dan sangat nyaman. Apalagi kalau misalnya kita buka ininya ya. Bukanya dari layar semua. Panjang sekali panoramic roofnya dari depan sampai belakang. Bikin aura lega, aura yang terang, serta aura mahalnya tuh makin kentara. Padahal mobil ini nggak bisa dibilang mahal untuk sebuah SUV listrik. Sekarang kita ke depan. Ada yang kelupaan. Ini kursinya bukan cuma nyaman, dia juga bisa reclining. Ini recliningnya rebah sekali. Dan lihat tuas recliningnya ini berbalut chrome. Jadi kelihatan mewah gitu tuas recliningnya nih. Dan dia juga sudah ISOFIX. Luar biasa. Ada detail kecil ya. Ini ada penjepit seat belt supaya seat belt itu nggak kemana-mana. Jadi pada saat kursinya ini dilipat, dia bisa dilipat rata tuh seperti ini. Ini seat beltnya tidak keluar jalur yang nanti malah menghalangi ketika mau dikunci lagi ke pengaitnya. Sentuhan kecil tapi juga menambah kesan mewah, karena dari kulit juga. Bagus sekali belakangnya. Sekarang kita ke depan. Dia kursinya mundur sendiri. Dia maju lagi, begitu saya udah tutup pintu. Setirnya hanya 2 palang, kemudian tombol di setir ini juga dilapisi chrome. Nah ini sama seperti Ion Hypertech. Tombol ini multifungsi, bisa menjadi volume, kemudian juga jadi untuk cruise control. Ketika cruise control diaktifkan,
Kemudian dia juga bisa untuk mengatur spion. Dan semua dilakukan di layar. Ini kita ke home. Jadi ini ada menu-menunya di sini. Ini kalau untuk yang shortcutnya itu kita bisa langsung ke home saja seperti ini. Dia langsung ada driving mode di sini, langsung bisa dipilih, kemudian membuka tirainya juga serta lampu semua bisa dari sini semua. Ini jadi adalah shortcut hal-hal yang sering kita aktifkan. Kemudian juga ada menu yang lebih dalam lagi di car menunya ini lengkap sekali, semuanya bisa diatur, bahkan kursi juga bisa diatur dari layar walaupun di sini ada tuasnya juga. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan ADAS, ada forward collision prevention assist, jadi ada rem otomatis ketika kita mau menabrak. Kemudian ada rear safety-nya juga, rear collision warning, rear cross traffic alert, blind spot detection, door opening warning. Jadi kalau kita mau buka pintu ada yang di blind spot itu bisa diingatkan di sini. Ada lane departure assist. Ya, ini ada integrated cruise assist. Jadi dia bukan hanya adaptive cruise control, tapi juga dia ada lane keeping assist. Jadi dia bisa menjaga mobil tetap di tengah, itu seperti sistem semi autonomous. Jadi Anda bisa selama beberapa detik melepas tangan dari setir, kemudian Anda harus pegang lagi untuk memastikan komputernya tahu Anda di belakang kemudi dan dia bisa tetap aktif. Driving mode-nya juga ada comfort, ada sport, ada power save, eco mungkin ya power save ini ya. Kemudian recovery regenerative braking-nya itu bisa yang dimatikan atau lemah atau yang medium, ini juga bisa. Nah, yang power save ini bukan cuman dia itu membuat konsumsi listrik itu jadi lebih hemat, tapi di power save ini juga terintegrasi dengan iPedal. Jadi itu kita bisa menyetir tanpa harus menginjak rem. Nanti kita coba iPedalnya itu. Ya, ini semua ESP, ada hill descent control, ada juga di mobil. Bahkan brake response-nya juga bisa diatur mau yang standar atau mau yang sporty. Setirnya bisa diatur antara yang ringan dan yang berat, comfort atau sport. Lengkap sekali yang bisa diatur di mobil ini. Bahkan mobil ini juga bisa discharge. Discharge itu artinya V2L, dari vehicle to load. Jadi dari listrik mobil ini bisa dikeluarkan keluar. Misalnya rumah Anda mati lampu, Anda ngambil listrik dari sini bisa. Kemudian misalnya Anda mau berkemah, Anda peralatan listriknya ngambil listrik dari mobil ini juga bisa. Nah, ini juga ada iSpace. Jadi iSpace ini shortcut untuk mode-mode yang Anda mau. Nah, ini baru ada yang rest mode. Jadi kalau kita mau tidur, kita buka menu ini. Jadi kita mau istirahat, nanti kita kasih tahu aja sampai jam berapa kita mau tidur gitu ya. Nanti akan dibangunin sama dia kalau misalnya sudah waktunya. AC dual zone ya, kanan dan kiri. Dan walaupun yang belakang itu nggak ada AC, tapi di sini ada lemari pendingin. Dan ini dingin sekali, asli ini dingin sekali. Nah, ini lemari pendinginnya ini bahkan itu bisa dibuat sampai untuk bikin es sampai minus 15 derajat Celcius. Jadi untuk nyimpen es krim atau es batu, ini bisa dari 0 sampai minus 15 derajat Celcius. Dan dia juga bisa berfungsi sebagai penghangat juga. Jadi itu pengaturnya ada di belakang. Kita bisa atur gitu mau sedingin apa lemari pendingin ini. Dan ini sangat berguna untuk perjalanan yang jauh. Posisi nyetir sendiri, dia pengaturannya mekanikal ya, dia bisa tilt dan teleskopik. Dan ini bikin posisi menyetirnya ergonomis. Kursinya juga nyaman dan empuk serta suportif. Lihat ini di sini bagian sampingnya ini sangat bisa mensupport kita ketika kita menikung-menikung. Dan dia juga ada driver monitoring system, audionya juga audio premium. Ini Adigo di sini ininya labelnya. Serta lihat dong, ini kalau piano black itu dipakai di luar, di over fender, ini di bagian dalamnya di tuas-tuas pintu dipakai chrome, yang mungkin ini gampang sekali kotor karena sidik jari, tapi menimbulkan kesan yang mewah. Kemudian untuk bagian depan dia kacanya sudah double glass.
Jadi ini mendukung untuk keheningan yang lebih baik. Tuas transmisi di kanan seperti ini, jadi mudah, nggak mengganggu konsol tengah. Dan di konsol tengah ini ada wireless charger yang ini high speed. Dia bisa sampai 50 watt chargingnya. Nah, di sini ada gantungan buat plastik di kanan dan di kiri. Serta di bawah ini juga ada tempat penyimpanan yang besar karena dia model konsolnya ini floating ya, mengambang. Spionnya sudah bezel-less. Lampu di sini juga sudah LED. Sini juga ada. Wih, plastiknya belum terbuka. Sini ada lampu. Lampunya lihat seperti ini, keren sekali. Mengagumkan sih untuk di bawah 500 juta rupiah semewah ini yang ditawarkan dan senyaman ini. Tapi bagaimana rasa berkendaranya? Langsung aja sekarang kita bawa. Let's go. Mobil ini punya tenaga 201 HP, torsinya 240 Nm. Sekarang saya pengen tahu 0 sampai 100 km per jamnya berapa. Mumpung saya pas bawa alatnya nih. Kita masuk ke mode sport. Oke. Taruh jalan yang rata. Let's go. Gradual. Di atas 50 baru kenceng. Wow, cukup kenceng juga. 0 sampai 100 km per jam dalam 7,66 detik. Ini saya foto ini. 7,66 detik. Not bad. Halus ya mobilnya. Nah, ini penyaluran tenaganya, padahal saya kan di sport mode ya. Penyaluran tenaganya tuh halus sekali gitu. Jadi kita itu ngerasa lebih gentle gitu bawa mobil ini, nggak yang meluap-luap tenaganya. Apalagi kalau kita masuk di mode comfort, ini halus sekali penyalurannya. Bisa saja Aion itu bikin mobil ini langsung keluar torsi dan tenaganya instan gitu ya, karena motor listrik itu kan bisa sifatnya instan. Tapi di control unitnya dibuat algoritmanya tuh halus, jadi rasanya seperti mobil mewah, bukan kayak mobil sport. Peredaman bagus sekali ya, itu suara mobil tuh nggak kedengeran. Satu-satunya yang kedengeran di dalam tuh cuman desiran suara ban ya, karena suara yang lain nggak kedengeran. Bantingannya empuk, lewat garis kejut itu sangat bagus peredamannya. Terus suspensi juga empuk. Sekarang kita coba integrated cruise assist-nya. Kayak ini adaptive cruise control-nya udah bekerja. Lambang setir sudah keluar, tapi tetap saya harus nyetir mobil. Oh, artinya mungkin ini dia menjaga itu kalau misalnya mobilnya keluar jalur nih seperti ini. Dia keluar jalur, dibalikin lagi gitu. Atau mungkin sebenarnya dia bisa lane keep assist, tapi mungkin saya belum menemukan ya, karena di sini dibilang sebenarnya bisa, dan ada logo setirnya juga di instrumen. Cuman waktunya terlalu singkat, saya belum sempat ngulik. Kalau kita mau nyalip, tenaganya positif sekali dan halus sekali. Ini membuai sih penyaluran tenaganya tuh. Serasa mobil premium. Dia tidak memanfaatkan motor listrik yang bisa instan, karena tahu bahwa instan itu nggak selalu bagus. Apalagi buat mobil yang diberikan kesan mewah gitu ya. Instan itu akan membuat mobil itu terasa terlalu responsif. Ini pas, tapi tenaga itu, gelombang tenaga itu datang terus. Makanya ketika akselerasi tadi dari 0 sampai 100 itu sampai 50 tuh masih biasa tenaganya. Begitu di atas 50 baru kuat. Tapi enak nih mobil. Udah gitu sistem audionya juga enak. Itu Adigo ini ternyata dari Belgia. Sistem audionya udah audio premium. Ini mobil kursinya bukan cuma nyaman, tapi dia juga ada pemanas pendingin untuk kiri dan kanan. Kiri dan kanan ini juga ada fasilitas pijatnya, bikin makin nyaman untuk jalan keluar kota. Kemudian
seluruh peranti keselamatan aktif ada ya di sini, ABS, EBD, stability control, hill descent control, airbag, lengkap semua. Kemudian layar 8,8 inchinya nih di instrumen depan driver ini memang kecil, tapi informasinya banyak dan informatif. Bahkan ada animasi ketika mobil itu sedang melewati jalan gitu. Jadi tahu kapan kita keluar jalur. Dia juga bisa menunjukkan di depan ada mobil nih. Animasi seperti ini membuat kita percaya dengan sistem ininya ya, sistem ADAS-nya gitu ya. Ini bekerja dengan baik. Ada bisa menunjukkan mobil secara presisi. Di sini animasinya juga halus. Nah, mobil ini juga ground clearance-nya tinggi. Jadi walaupun two wheel drive, ini masih bisa untuk dibawa light off-road ya. Bukan off-road yang berat, tapi light off-road itu masih bisa. Oke, kalau misalnya mobil kan nggak mungkin semuanya bagus. Ada nggak sih hal yang kurang saya suka dari mobil ini? Ada beberapa. Yang pertama, ini sennya nggak ada bunyinya. Ada bunyinya tapi pelan gitu ya. Yang kedua yang kurang begitu saya suka adalah USB slot di belakang hanya ada satu, dan itu juga USB A. Mestinya lebih dari satu, dan C itu sepertinya udah wajib ya untuk mobil zaman sekarang, USB-C itu. Kemudian hal berikutnya yang kurang saya suka itu pada saat kita membuka pintu, ini kan tuasnya model yang rata dengan bodi. Biasanya mobil-mobil lain kalau tuasnya rata dengan bodi, ketika kita mau buka pintu itu tuasnya keluar sehingga kita gampang nariknya. Tapi ini tidak, tuasnya tetap di dalam, jadi kita ada agak effort sedikit untuk membukanya. Nah, ini saya baru nemuin, ternyata untuk pendinginnya tadi pengaturannya bukan di belakang, tapi pengaturannya di sini di MID. Dia bisa minus 15 derajat sampai minus 1 derajat. Bahkan ini kita bisa minta pendinginnya itu tetap bekerja walaupun kita meninggalkan mobil. Kemudian satu hal lagi, MID infotainment display-nya ini lengkap sekali. Kemudian dia juga resolusinya tajam, tapi fontnya dan programnya itu sangat mirip dengan merek-merek Cina lainnya. Mungkin merek-merek Cina itu punya satu vendor kali ya untuk infotainment ini, yang membuat jadi kurang eksklusif gitu. Mungkin nggak apa-apa software yang sama, tapi desainnya atau desain fontnya itu dibuat yang lebih ciri khasnya Ion gitu ya, jadi lebih terasa eksklusif. Tapi sejumlah hal yang kurang saya suka tadi itu tergolong minor dibandingkan dengan fakta bahwa mobil ini harganya tidak sampai 500 juta rupiah, dan saya bisa bilang rasa berkendara mobil ini seperti mobil di atas 700 juta rupiah. Bahkan level of premium feel-nya itu, rasa premiumnya itu bahkan seperti mobil di atas 1 miliar rupiah. Ini mobil listrik. Bahkan untuk mobil yang non listrik pun kalau bisa kualitasnya seperti ini, rasa berkendara seperti ini, rasanya 500 juta rupiah, lebih rendah dari 500 juta rupiah itu masih kemurahan. Apalagi ini mobil listrik, dan range-nya jangan lupakan 600 km lebih. Artinya ini, kalau saya nggak salah, ini adalah mobil listrik di bawah 500 juta rupiah yang range-nya terjauh. Mirip-mirip Ion Hypertech. Ion Hypertech itu di 685 juta rupiah. Nggak tahu gimana caranya bisa jual mobil dengan harga serendah ini dan range sejauh itu, kemewahan yang premium, fitur yang banyak, rasa berkendara yang dewasa. Yes, ini rasanya mature sekali mobil ini. Dewasa sekali rasa berkendaranya. Anda harus coba sendiri. Anda harus coba sendiri untuk merasakan rasa premiumnya mobil ini. Luar biasa. Ini begitu saya turun juga bangkunya merendah dan mundur. Serta ada satu yang belum saya sebut, bangkunya ini bisa rebah sampai 180 derajat. Jadi kalau kita mau bikin seperti kayak sofa gitu ya, terutama di sebelah kiri ya,
ini bisa. Jadi dia nggak terbatas, tapi dia bisa sampai 180 derajat. Nah, lihat ini. Nah, ini tinggal headrestnya saya cabut sebentar. Saya majuin dikit. Dia bisa langsung nyambung ke belakang. Nah, ini memang DNA-nya Ion ya, dari mulai Ion Y+, kemudian Ion Hype-Tech HT sampai Ion V. Semua kursinya bisa seperti ini untuk menghadirkan kenyamanan maksimal. Well, bisa dibilang impresif untuk harganya ini mobil. Range-nya jauh, tenaganya responsif, kenyamanannya luar biasa, kemewahannya juga, fiturnya lengkap. Ini adalah salah satu best buy di kelas medium SUV full electric. Mobil ini juga warnanya banyak ya pilihannya. Jadi ada 7 warna single tone dan ada warna two tone, itu ada 2 pilihan. Dan bagi Anda yang ingin melihat langsung mobil ini atau ingin test drive, Anda bisa ke IMS 2025, tempat mobil ini akan pertama kali diluncurkan dan diperkenalkan harga resminya. Serta setelah IMS 2025 kami berencana untuk meminjam mobil ini jangka panjang supaya bisa lebih detail lagi memberitahukan ke Anda bagaimana range sesungguhnya dari mobil ini. Bagaimana ketika dipakai di perjalanan yang jauh. Apa saja kelebihan dan kelemahannya secara lebih akurat. Tapi untuk sekarang ini luar biasa gebrakan Ion dengan Ion V ini. Saya masih tetap nunggu Hype-Tech HT saya karena saya butuh yang memang lebih besar lagi dari ini untuk keluarga saya. Tapi bagi Anda yang nggak butuh SUV yang terlalu besar, butuh SUV yang masih compact, yang masih enak dipakai sendiri, tapi lega untuk penumpangnya, nyaman, serta range-nya jauh, ini adalah produk yang benar-benar harus Anda pertimbangkan. Jadi begitu saja pertemuan atau nyoba pertama kali Ion V ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri serta follow Instagramnya Ion Indonesia bagi Anda yang ingin keterangan lebih lanjut di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye.